Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan perkenalan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Mika Yusufanka dengan NIM akhir 273. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan video tentang artikel ilmiah saya yang berjudul Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi. Artikel ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Hukum Tata Negara. Reformasi 1998 menjadi titik balik penting bagi reformasi di Indonesia. Artikel ini membahas praktik demokrasi pasca amandemen Undang-Undang 1945 dari sudut pandang hukum tata negara. Pemilu langsung, partai politik, dan lembaga negara berperan penting dalam memperkuat kedaulatan rakyat. Namun, tantangan seperti oligarki politik dan politik uang masih membayangi. Demokrasi di Indonesia menunjukkan dinamika kompleks yang menuntut pembenahan sistematik demi terwujudnya demokrasi substantif yang sesungguhnya. Pada pendahuluan, yaitu reformasi membawa Indonesia keluar dari sistem otoriter menuju sistem demokrasi yang lebih terbuka. Amandemen konstitusi, pemilu langsung, dan partisipasi publik meningkat, namun juga disertai berbagai tantangan baru seperti korupsi dan konflik sosial. Pembahasan yang pertama ialah transisi menuju demokrasi. Reformasi ialah upaya menggantikan sistem represif Orde Baru dengan sistem yang demokratis dan berkeadilan. Amandemen undang-undang menjadi fondasi penting untuk membangun negara hukum yang demokratis. Lanjutnya pembahasan yang kedua yaitu amandemen Undang-Undang 1945. 4 kali sudah amandemen mengubah struktur ketatanegaraan. Yang pertama, presiden dipilih secara langsung. Yang kedua, masa jabatan dibatasi. Yang ketiga, lembaga baru dibentuk seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan DPD. Dan yang terakhir adalah hak asasi manusia dikuatkan. Amandemen ini membentuk fondasi demokrasi konstitusional yang modern di Indonesia. Pembahasan yang ketiga ialah pemilu dan sistem kepartaian. Pemilu langsung memberi ruang bagi rakyat, namun praktik politik uang dan lemahnya internalisasi demokrasi dalam partai menjadi masalah. Demokrasi prosedural belum sepenuhnya berkualitas karena dominasi elit dan minimnya pendidikan politik di negara ini. Ini ialah kendala implementasi demokrasi. Demokrasi di Indonesia masih terhambat oleh yang pertama, oligarki politik, yang kedua, politik uang, dan yang ketiga ialah politik identitas. Lalu yang terakhir ialah kurangnya pendidikan politik. Secara formal, demokrasi sudah terbentuk, tapi secara substansi masih jauh harapan. Evaluasi dan rekomendasi yang bisa saya berikan untuk demokrasi Indonesia yang perlu dibenahi, yaitu reformasi politik, pendidikan politik rakyat, penegakan hukum yang tegas, dan yang terakhir ialah penguatan lembaga pengawas demokrasi. Demokrasi di Indonesia harus dihidupi, bukan sekedar dirayakan setiap 5 tahun sekali. Penutup dan kesimpulannya ialah demokrasi di Indonesia pasca reformasi adalah demokrasi yang tumbuh tapi belum matang. Kita memiliki struktur demokrasi namun belum dibarengi budaya politik yang sehat. Untuk menuju demokrasi yang adil dan substantif dibutuhkan usaha kolektif dari negara dan masyarakat secara berkelanjutan.